Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di video yang part 2 saya menjelaskan tentang hukum Mendel yang pertama ya. Untuk hukum Mendel yang pertama ini fokus utama percobaan Mendel itu adalah persilangan monohibrid. Artinya di sini mono itu satu, hibrida itu persilangan sebenarnya, dengan memperhatikan satu persilangan ya, seperti itu. Tapi intinya memperhatikan satu sifat aja. Nah, ini dicontohkan misalnya sifat tinggi rendah. Jadi sifat tinggi tanaman seperti itu. Nah, tapi tinggi tanaman ada dua variasi atau ada dua alternatif, bisa tinggi, bisa rendah. Di sini mulai dikenali adanya dominansi suatu sifat. Jadi seperti sifat tinggi itu mendominasi sifat rendah atau sifat pendek. Jadi ketika ada gen yang pendek, nah gen untuk yang tinggi ini menutupi sifat gen pendek itu. Nah, kemudian hukum Mendel 1 ini juga dikenal dengan hukum pemisahan gen sealel atau segregation of allelic genes. Jadi nanti dijelaskan dengan gambar ya, kalau yang ini agar lebih dapat dipahami bagaimana yang dimaksud pemisahan gen sealel. Nah, karena dikenal juga sebagai hukum pemisahan gen sealel, maka istilahnya juga disebut hukum segregasi. Peristiwa pemisahan alel ini terlihat ketika pembuatan atau pembentukan gamet-gamet ya, yang memiliki genotip heterozigot sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel tersebut. Nah, nanti juga ini akan dijelaskan dengan gambar. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah gambar yang tadi kita sudah sempat belajar sekilas ya tentang apa yang dilakukan oleh Mendel. Nah, di sini ada parentingnya atau tetuanya, itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Itu. Nah, untuk tanaman yang tinggi di situ tertulis gennya adalah yang saya lingkari merah, T besar, T besar. Ya. Sedangkan tanaman yang pendek atau yang kerdil itu T kecil, T kecil. Itu genotipnya ya, genotip. Sekali lagi sambil dibiasakan, untuk fenotipnya adalah tinggi atau fenotip itu penampakannya. Dengan tanaman yang tinggi ini, fenotip yang tinggi, gametnya adalah genotipnya adalah T besar, T besar. Sementara yang fenotipnya pendek, gametnya T kecil, T kecil. Oke, jadi di sini kita bisa tahu bahwa alelnya ada dua ya, alternatif gennya ada dua, bisa T besar, bisa T kecil. Nah, tipe genotipnya homozigot karena sama-sama besar, sama-sama kecil. Dan gametnya untuk yang T besar ya, untuk yang T besar gametnya T besar satu ya. Dan yang untuk T kecil gametnya T kecil satu. Dan ketika mereka ini disilangkan, jadi salah bahasanya. Dan ketika dua tanaman ini disilangkan, itu membentuk tanaman baru dengan genotip T besar T kecil. Dan ini berarti genotipnya heterozigot. Nah, di sini yang ada tanda merah itu saya beri panah ya kan. Itu saya mencoba menggambarkan, kita ingat kembali tentang pembelahan sel yang meiosis ya, pembentukan sel gamet. Dimana kalau untuk sel somatis atau sel tubuh, tanaman yang tinggi ini seperti ini. Jadi anggap ini yang T besar itu warna biru. Kalau dulu kita di materi yang meiosis ada biru merah ya, biru merah panjang, biru merah pendek. Dan ini saya anggap satu aja warna biru ya, warna biru itu T besar.
T besar, dan yang merah T kecil seperti ini. Nah, ketika dia masuk ke fase pembentukan gamet, nah maka setiap sel itu mengandung satu saja, satu gametnya T besar saja ya. Ini untuk indukan yang tinggi, sementara ini untuk indukan yang pendek ya. Jadi hanya berisi satu, karena nanti satu dengan yang ini, satu yang ini akan melebur menjadi T besar T kecil tadi yang ini ya. Nah, ini tahap persilangan selanjutnya. Setelah tadi hasil persilangannya membentuk T besar T kecil ya, kemudian dia dibiarkan menyerbuk sendiri atau selfing, atau bisa juga disilangkan tapi dengan yang sama-sama keturunan dari parental tadi ya. Nah, jadi T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil juga ya. Heterozigot disilangkan dengan heterozigot itu. Nah, gametnya seperti apa? Berarti satu tanaman ini gametnya ada dua jenis, bisa T besar, bisa T kecil. Sama di sini juga seperti bisa T besar, bisa T kecil. Nah, kemudian ketika sudah kita tahu gametnya ada T besar T kecil, dibuatlah persilangan ini bagan jadi seperti kotak papan catur seperti itu. Namanya adalah Punnett square ya. Punnett square. Nah, lalu kita bisa belajar juga dari gambar meiosis yang sebelumnya ya. Untuk heterozigot di sini saya gambarkan di sini biru merah, tadi masih ingat untuk yang T besar adalah biru, yang T kecil adalah merah. Ini sengaja saya tutup ya, dan lingkaran itu saya tutup biar tidak mengganggu konsentrasi. Nah, untuk sel tubuh yang seperti ini ada T besar dan T kecil, ketika membentuk gamet, nah menjadi ada sel yang memiliki T besar saja atau ada sel yang memiliki T kecil saja. Itu. Ini dari induk betinanya dan jantannya sama seperti itu. Nah, jadi hanya ada yang biru saja atau yang merah saja. Gitu. Nah, ketika ini melebur, ini ada kombinasi yang beragam, ada 3 kombinasi sebenarnya. Ketika T bergandengan dengan T besar dengan T besar, maka hasilnya homozigot ya, T besar. Ketika T besar bergandengan dengan T kecil, berarti menjadi T besar T kecil heterozigot. Nah, dan dia penampilannya tinggi seperti tuanya. Kemudian di sini ya, di sini persilangannya. Jadi ini T besar, di sini ada T kecil, T besar T kecil, di sini juga T besar T kecil. Dan yang terakhir adalah T kecil ketika mereka ini bertemu. Nah, T kecil berarti menampakkan tetua yang di nenek moyangnya, dia menunjukkan fenotip kerdil gitu. Jadi dari bagan persilangan ini diperoleh 3 ya, T besar T kecilnya ada 2, 3 yang tinggi dan 1 bagian atau 1 tanaman itu yang pendek. Baik, dari sini nanti kita lanjutkan ke hukum yang kedua. Hukum Mendel 2. Nah, ini dikenal dengan hukum pengelompokan secara bebas, pengelompokan gen secara bebas. Biasanya ini dilakukan di pengamatan 2 sifat yang berbeda ya, di sini 2 atau lebih karakter yang berbeda. Nah, hukum ini karena pengelompokan gen secara bebas, pengelompokan itu maksudnya disebut juga dengan hukum asortasi. Nah, jadi gen sealel berpisah dengan pasangan secara bebas
menuju masing-masing kutub ketika meiosis. Nah, ini yang waktu kita pelajari di bab meiosis pembelahan sel itu ya. Bagaimana sih sebenarnya? Nah, dua sifat beda di hibrid atau polihibrid yang dimaksud di sini adalah yang saya tanda merah ini ya, ada dua sifat, yaitu sifat yang diamati pada biji. Yang pertama adalah sifat bentuk ya. Yang kedua adalah sifat warna biji. Nah, kita ulangi, yang pertama adalah sifat bentuk. Jadi ada tanaman itu yang bijinya bulat, ada juga yang bijinya keriput seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat warna. Ternyata ada yang warnanya kuning dan ada yang warnanya hijau. Jadi ada dua sifat. Sifat bentuknya bisa bulat atau keriput, dan yang kedua warnanya bisa kuning atau hijau. Nah, kombinasinya seperti apa ini kalau disilangkan? Nah, seperti itu. Dan di sini tetuanya memiliki genotip ya, R besar, Y besar, Y besar. Dan untuk tetua yang satunya genotipnya R kecil, Y kecil, Y kecil. Parentsnya seperti itu. Nah, gametnya dari masing-masing ini adalah R besar dan Y besar. Untuk yang keriput hijau keriput ini R kecil, Y kecil. Jadi ketika tetua bulat kuning dan tetua hijau keriput ini disilangkan, ternyata keturunannya semuanya adalah bulat kuning. Nah, dengan genotipnya heterozigot ya, tidak sama seperti tetuanya yang ini. Hetero, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Nah, ini F1-nya. Ketika dibiarkan dia menyerbuk sendiri, self polinasi ya. Jadi ini bisa juga artinya F1 disilangkan dengan F1-nya. Nah, mendapatkan hasil yang ada di kotak ini namanya Punnett square. Nah, ini Punnett square. Ya, Punnett square. Nah, jadi papan ini menunjukkan persilangannya, hasil persilangannya, di mana yang di atas ini adalah gamet-gamet yang mungkin. Nah, jadi ketika tetuanya ini homozigot, R besar, Y besar, Y besar, gametnya hanya satu, R besar, Y besar. Begitu juga untuk yang homozigot yang resesif. Nah, kalau tetuanya adalah heterozigot, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, maka gametnya ada 4 jenis ini. Ya, ada R besar, Y besar, R kecil, Y besar, R besar, Y kecil, dan R kecil, Y kecil. Jadi ada 4. Nah, ketika dia disilangkan berarti di sini gametnya juga sama. Nah, kemudian diisikan dalam kolom ini. R besar, Y besar ketemu dengan R besar, Y besar, maka hasilnya R besar, Y besar, Y besar. Kemudian kita tarik ke kanan, ke sini. R besar, Y besar ketemu dengan R kecil, Y besar. Maka yang terbentuk adalah R besar, R kecil, Y besar, Y besar. Kemudian sebelahnya lagi, R besar, Y besar, R besar, Y kecil. Nah, jika bertemu menjadi anaknya R besar, Y besar, Y kecil. Kemudian sebelahnya lagi, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, ketika bertemu menjadi R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Dan seterusnya sampai terakhir. Nah, ternyata ketika kita melihat semua keturunan yang mungkin muncul ya, ada 16, ini 4 dan sini juga 4, ada 16 keturunan. Ternyata
Yang memiliki warna kuning dan bulat ada 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Dan warna kuning keriput ada 3, hijau bulat ada 3, dan keriput hijau ada 1. Maka di sini di paling bawah ini ada perbandingannya. Perbandingannya ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini ya. Untuk fenotipnya seperti itu. Generasi F2. Ini gambaran di meiosisnya, saya skip aja. Ini bisa dipelajari sendiri. Intinya ketika meiosis untuk persilangan heterozigot, nah itu menghasilkan 4 jenis gamet. Nah, ini gambarannya. Dan jenis gamet itu nanti ketika disilangkan menghasilkan yang seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, untuk materi sampai di sini ya. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah latihan. Nah, ini latihan 1, ada juga lanjutan dari latihan 1. Ini ada latihan 2. Bisa dipelajari dengan melihat contoh persilangan yang di sini untuk dihibrid dan persilangan Mendel 1 untuk yang monohibrid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.